Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas pendidikan agama Islam. Kita akan membahas tentang memahami hukum-hukum bacaan di dalam Al-Quran, memahami tentang tajwid atau tentang hukum-hukum bacaan yang berkaitan dengan hukum bacaan mad. Tentu anak-anak sekalian, untuk kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kita harus memahami hukum tajwidnya. Kita harus bisa memahami tentang tajwid atau hukum bacaan. Nah, bisa Al-Quran itu bisa dibaca dengan baik dan benar apabila kita memahami tajwid. Nah, ini anak-anak, hari ini kita membahas tentang hukum bacaan mad. Membaca Al-Quran dengan baik sesuai ilmu tajwid adalah fardu ain. Sekali lagi anak-anak ya, membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid itu hukumnya adalah fardu ain atau wajib. Oleh karena itu kita perlu mempelajari tajwid ya. Hukum bacaan mad, umpamanya kita membahas tentang mad ya. Mad itu artinya membaca, arti daripada bacaan mad itu adalah memanjangkan bacaan. Mad secara harfiah berarti panjang. Nah, ini anak-anak ya. Mad secara harfiah berarti panjang. Nah, secara istilah berarti memanjangkan bacaan. Huruf hijaiyah apabila berhadapan dengan huruf-huruf mad. Nah, ini anak-anak ya, perlu kalian perhatikan di dalam membaca Al-Quran ada bacaan mad. Baca Al-Quran itu enggak sembarangan. Ada tanda-tanda titik komanya, kapan harus dibaca panjang, kapan harus berhenti, kalau berhenti bagaimana, semua itu ada aturannya. Nah, itu ya. Sekarang jenis bacaan mad. Jenis bacaan mad ada dua, yaitu mad tabii atau mad asli dan mad far'i. Mad far'i atau cabang daripada mad. Sedikit Bapak jelaskan tentang bacaan mad. Mad artinya memanjangkan bacaan. Nah, kalau mad tabii itu ada 3 huruf. Alif, sukun, waw sukun, ya sukun. Itu mad ya, itu mad. Itu mad tabii namanya, ada 3 huruf. Waw sukun, alif, ya sukun. Itu adalah mad tabii. Nah, sekarang mad tabii atau mad asli. Makna mad tabii adalah mad alami, atau bisa cara membacanya dibaca panjang, 2 harokat atau dua ketukan ya. 2 harokat ada 2 ketukan, itu mad tabii. Sekali lagi, mad tabii atau mad biasa cara membacanya dibaca panjang, 2 harokat atau 2 ketukan ya. Nah, hukum bacaan mad terjadi dengan kondisi sebagai berikut. Contoh ya, huruf hijaiyah berharokat fathah. Huruf hijaiyah berharokat fathah bertemu dengan huruf hijaiyah alif
atau tanda fathah berdiri. Tuh, 2. Huruf hijaiyah berharokat kasro. Kasro itu artinya bawah, berharokat bawah. Bertemu dengan huruf hijaiyah iya. Nah, ini iyanya mati ya. Tapi alif sesudahnya mereka sebelumnya huruf sebelumnya berharokat kasro atau berharokat bawah. Huruf hijaiyah berharokat dhammah. Bertemu dengan huruf hijaiyah waw sukun. Nah, sebelum wawnya sukun, huruf sebelumnya berharokat dhammah, maka dibaca dua harakat. Itulah sekali lagi mat tabi'i adalah mat alami atau biasa. Cara membacanya dipanjang dua harakat atau dua ketukan, itu namanya mat. Hukum bacaan mat tabi'i terjadi dengan kondisi sebagai berikut. 1. Huruf hijaiyah berharokat fathah ya, fathah itu berharokat atas, bertemu dengan huruf hijaiyah alif atau tanda fathah berdiri. B. Huruf hijaiyah berharokat kasro, bertemu dengan huruf hijaiyah iya sukun. Nah, huruf hijaiyah berharokat dhammah, bertemu dengan huruf hijaiyah waw sukun. Nah, itulah mat macam-macam daripada mat tabi'i. Berikut terdapat contoh-contoh mat tabi'i. Nah, ini anak-anak sekalian perhatikan ya. Terdapat contoh-contoh mat tabi'i. Nah, pada bagian yang kosong kalian dapat mengisinya nanti ya. Silakan kalian buka. Nah, ini contoh ya. Iya, ini ada ya di kolom ini, ada 1, ada alif, gha. Kalau kamu lihat di surat yang kemarin udah pernah kita pelajari, di situ ada gha, tabahum, gha ini ada alif, gha ini mat tabi'i alif. Karena ngapa? Sebelumnya didahului huruf yang berharokat fathah. Gha mau dibaca gha, artinya dibaca dua harakat atau dua ketukan. Ini namanya mat tabi'i alif. Khatabahumul jahilun lu ini adalah mat tabi'i waw. Jahiluna lu ya, jahiluna lu. Nah, ini mat tabi'i waw, dia harus berharokat dhammah. Setiap waw mati sebelumnya ada waw dhammah, maka ini mat tabi'i waw. Tabzira, zi dua harakat, dibaca dua harakat ya. Tabzira. Nah, ini zi, ini adalah mat tabi'iyah. Mengapa dikatakan mat tabi'iyah? Karena huruf sebelumnya didahului oleh huruf yang berbaris kasro, artinya berbaris bawah. Setiap bertemu dengan iyah mati ya, huruf sebelumnya ada huruf yang berbaris kasro, itu namanya mat tabi'iyah. Ya, sekali lagi, gha ini adalah mat tabi'ah alif, karena huruf sebelumnya didahului berharokat fathah. Ghatabahum, ghatabahumul jahiluna, luna. Nah, ini waw, mat tabi'i waw. Oke. Tabzira, zi adalah mat tabi'i ya. Bisa dipaham? Oke, kalau udah bisa dipaham. Artinya mat itu membancangkan bacaan. Oke, sekarang kita teruskan tentang pelajaran mat par'i. Mat par'i atau cabang daripada mat. Mat par'i atau cabang Oke. Pengertian mat par'i adalah mat cabang yang merupakan pengembangan dari mat tabi'i.
Mat far'i ada 14 macam. Ya. Mat far'i ada berapa nak? 14 macam. Oke. Di antaranya mat iwad dan mat jaiz mumpasil yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Jadi yang kita bahas pada hari ini ya mat jaiz mumpasil, ya, mat jaiz, mat iwad, mat jaiz munfasil. Nah, kita mat iwad, ya, hukum bacaan disebut mat iwad apabila ada fathah tanwin, berharokat fathah tanwin pada huruf akhirnya kata yang diwakofkan. Nah, ini ya. Apabila kita mewakofkan suatu bacaan ada tanwin, fathah tanwin di atas, maka itu namanya mat iwad. Oke. Cara membaca mat iwad yaitu 2 harokat atau 2 ketukan. Berapa harokat? 2 harokat atau 2. Karena dihentikan maka tanwin tidak dibaca lagi. Nah, contoh. Ini contoh mat iwad. Nah, afwajan ini seharusnya kita afwajan, tapi tidak di waktu wakof kita nggak dibaca afwajan, tapi kita dibaca afwaja ja, afwaja ja, 2 harokat. Tidak lagi dibaca afwajan karena harus dibaca afwaja. Afwajan tadi dibaca afwaja. Karena ngapa? Ini adalah wakof. Karena wakof harus dibaca dengan dua harokat. Oke, bisa. Ini tanda-tanda daripada contoh bacaan-bacaan mat apa? Mat iwad. Oke, sekali lagi. Cara membaca mat iwad yaitu 2 harokat atau 2 ketukan. Karena dihentikan maka tanwin tidak lagi dibaca. Contoh, afwajan, afwajan, afwajan. Tidak lagi dibaca afwajan, tapi menjadi dibaca afwaja, afwaja, ja dibaca ja, jan dibaca ja. Itu namanya mat iwad. Mengapa? Karena wakof dan terdapat tanwin di atas. Oke, ya. Kita teruskan. Berikut ini terdapat contoh-contoh mat iwad. Nah, pada bagian-bagian kosong, umpamanya nanti ya anak-anak ada contoh. Berikut ini terdapat contoh-contoh mat iwad. Contoh-contoh mat iwad sebanyak-banyaknya ya. Oke. Nah, ini contoh. Bapak berikan contoh. Umpamanya di dalam surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan ini surat ke-63 ayat ke-25. Di situ dijelaskan di sana. Ada bacaannya. Salaman, salaman, tapi tidak lagi dibaca salaman, dibaca salama, salama, tanwinnya dihilang ketika wakof. Salaman, salama, dibaca salama, enggak lagi dibaca salaman karena wakof terdapat tanwin di atas. Di dalam surat Al-Isra, surat Al-Isra itu surat keberapa? Surat ke-26 ayat 17. Coba kamu perhatikan di sini. Kalau kita lihat dari ini, tabziron, zi itu adalah mat tabi'i ya. Tabziro, ron asalun tabziron, tapi tidak dibaca tabziron, dibaca tabziro, ro. Ronnya tanwinnya hilang. Itulah diantara contoh-contoh mat farid ya, mat farid. Bisa dipaham? Oke. Sekarang kita
membahas tentang mad jaiz munfasil. Nah, ini ya, mad jaiz munfasil. Hukum bacaan disebut mad jaiz munfasil apabila ada mad tabi'i berhadapan dengan hamzah atau alif tidak dalam satu kalimat, yang tidak dalam satu kalimat. Kalau dia dalam satu kalimat itu hamzah, tapi di sini bertemu dengan hamzah atau alif tidak dalam satu kalimat. Cara membaca mad jaiz munfasil 2 sampai 5 harokat. Boleh dibaca 2 harokat, boleh sampai 5 harokat. Itu namanya mad jaiz munfasil ya. Sekali lagi Bapak jelaskan, hukum bacaan disebut mad jaiz munfasil apabila ada mad tabi'i. Tadi mad tabi'i udah kita bahas. Ada berapa mad tabi'i? Ada 3. Alif, waw sukun, ya sukun. Oke. Nah, tidak dalam satu kalimat. Hamzanya tidak dalam satu kalimat. Cara membaca mad jaiz munfasil 2 sampai 5 harokat. Boleh 2 harokat, boleh 5 harokat. Ini namanya mad jaiz munfasil. Berikut terdapat contoh-contoh mad jaiz munfasil pada bagian kosong ya. Kamu lihat nanti di bagian kosong, kamu lihat, perhatikan contoh mad jaiz munfasil. Nah, kamu lihat di surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu surat keberapa? 27 ayat 17. Kamu lihat di situ. Kanu nu ada waw. Matobi'u waw. Di situ ada alif. Yang dalam alif ini dalam bentuk bukan satu kalimat. Maka kanu boleh, kanu 2 harokat, kanu ikhwanas syayatin, kanu ikhwanas syayatin. Kanu matobi waw ada alif. Ini mad jaiz munfasil. Ikhwanas syaya, ya syaya batu 2 harokat, tin 2 harokat. Oke. Di dalam surat An-Nisa 136. Surat An-Nisa ini surat keberapa? Surat 136 ayat 3. Allazi anzala. Nah, ini ada mad tabi'iyah. Mad tabi'iyah dihadapkan dengan alif. Alif ini adalah salah satu daripada huruf mad jaiz munfasil. Apabila mad tabi'iyah diharapkan dengan alif ya, hamzah atau hamzah dalam ya, tidak dalam satu kalimat. Tidak dalam satu kalimat. Contoh di tidak dalam satu kalimat itu apabila dia terdapat alif ya. Apabila mad tabi'i bertemu dengan alif, itu mad jaiz munfasil. Sekali lagi. Allazi boleh 2 harokat, boleh 5 harokat. Allazi anzala, allazi boleh 2 harokat. Allazi anzala. Nah, ini adalah contoh-contoh di dalam surat An-Nisa ayat ketiga. Di situ ada contoh mad jaiz munfasil. Oke, bisa dipaham anak-anak ya? Bisa dipaham kira-kira? Kalau bisa dipaham, alhamdulillah. Sekali lagi Bapak jelaskan sedikit lagi ya. Kembali ingat, perhatikan huruf-huruf ya. Perhatikan, Bapak kupas lagi sedikit. Mad tabi'i adalah mad alami atau biasa. Cara membacanya dibaca berapa? Dibaca panjang 2 harokat. Oke, bisa ya. Apa mad tabi'i itu terdiri dari alif, waw, ya. Ya. Huruf hijaiyah berharokat fathah bertemu dengan huruf hijaiyah alif. Ya.
bertemu dengan huruf hijaiyah alif atau tanda fathah yang berdiri seperti alif. Yang kedua, huruf hijaiyah berharokat kasroh bertemu dengan huruf hijaiyah sukun ya. Yang ketiga, huruf hijaiyah berharokat dhamma bertemu dengan huruf hijaiyah waw sukun. Nah, itulah daripada ciri-ciri daripada mad tabi'i. Oke, mad tabi'i ada berapa huruf? Ada 3 huruf. Alif, waw sukun, ya sukun. Contoh alif, mad tabi'i alif. Ghatabahumul. Gha adalah mad tabi'ah alif. Jahiluna mad tabi'i ya. Tabzi adalah mad tabi'i ya. Oke, bisa dipaham ya? Itu. Sekali lagi, mad far'i atau cabang. Pengertian mad far'i adalah mad cabang yang merupakan penggabungan dari mad tabi'i. Mad far'i ada berapa? 14 macam, di antara mad jaiz munfasil. Nah, ada di antara yang kita bahas adalah mad jaiz, mad iwad dan mad jaiz munfasil yang kita bahas pada pagi hari ini. Contoh, hukum bacaan disebut mad iwad apabila ada fathah atau tanwin pada huruf akhir kata yang diwakafkan, dihentikan ya. Cara baca mad iwad yaitu 2 harokat atau 2 ketukan ya. Karena dihentikan maka tanwin tidak dibaca lagi. Contoh, afwajan dibaca afwaja ya. Afwajan dibaca afwaja. Afwaja, nah, dibaca 2 harokat. Afwaja. Oke, sekarang mad jaiz munfasil. Hukum bacaan disebut mad jaiz munfasil apabila ada mad tabi'i berhadapan dengan hamzah atau alif tidak dalam satu kalimat. Cara membaca mad jaiz munfasil 2 sampai 5 harokat. 2 sampai 5 harokat. Oke, bisa paham ya? Contoh mad jaiz munfasil ya. Kanu nu adalah kanu di dalam surat Al-Isra. Coba kamu lihat di dalam surat Al-Isra surah ke-27 ayat 17. Kanu dibaca 2 harokat boleh, 5 harokat boleh. Kanu ikhwanasyayatin. Di dalam surat An-Nisa surah 136 ayat 3. Coba perhatikan di situ. Allazi, ini bukan lagi mad tabi'i ya. Mad jaiz munfasil karena ada alif. Di depannya ada alif. Alif ini adalah hamzah di hamzah ini tidak dalam satu kalimat. Alif ini tidak dalam satu kalimat. Maka dibaca allazi, boleh 2 harokat, boleh 6 harokat. Allazi anzala, boleh 5, boleh 2. Oke, bisa dipaham ya tentang bacaan, hukum-hukum bacaan mad. Oke. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita telah membahas tentang baca Al-Quran, hukum-hukum tajwid di dalam membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar itu adalah hukumnya apa? Fardu ain. Maka oleh sebab itu pada anak-anak, belajarlah kita untuk tentang hukum-hukum bacaan tajwid. Karena membaca Al-Quran dengan baik itu merupakan suatu wajib yang harus kita laksanakan, harus kita kerjakan ya. Oke. Ini anak-anak, pada pagi hari ini materi kita saya Bapak cukupkan dulu sampai di sini.
Insya Allah minggu depan mudah-mudahan kita bisa bertatap muka kembali walaupun lewat daring. Namun di sini Bapak berikan tugas untuk kamu kerjakan. Tugas ini kerjakanlah dengan sebaik-baik mungkin dengan rasa penuh tanggung jawab ya. Oke. Tugasnya 1, buatlah contoh bacaan mat tobi'i. Ya. Buatlah contoh bacaan mat tobi'i. Yang kedua, buatlah contoh bacaan mad jaiz mumpasil. Bacaan mad jaiz mumpasil. Yang ketiga, buatlah bacaan mad iwad. Mad iwad 2 contoh ya. Mad jaiz mumpasil 2 contoh. Mad tobi'i 3 contoh. Mad tobi'i waw 1 contoh. Mad tobi'i ya 1 contoh. Mad tobi'i alif 1 contoh. Oke, bisa dipaham? Silakan kamu kerjakan tugas tersebut dengan baik. Sekian dulu materi pada hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.